Pemirsa, untuk kedua kalinya kapal yang akan digunakan delegasi Global Sumut Flotilla untuk berlayar ke Gaza diserang oleh drone. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Iqbal Himawan dan Yahdin Syafrizal langsung dari Tunisia. Iqbal, apa informasi terkini terkait dengan serangan ini? Eva, ini adalah serangan kedua yang terjadi secara berturut-turut ya. Dalam 2 hari berturut-turut terjadi serangan drone terhadap kapal-kapal yang akan berlayar bersama seluruh delegasi dari 47 negara dalam Global Sumut Flotilla. Nah, setidaknya ini kami dapatkan melalui konfirmasi dari laman resmi dari Global Sumut Flotilla yang dirilis melalui berbagai platform media sosialnya seperti Instagram. Nah, dari rilis resmi yang dikeluarkan oleh Global Sumut Flotilla, di situ disebutkan suspected drone attack. Artinya diduga serangan drone terjadi untuk kedua kalinya pada kapal yang akan berlayar. Nah, jika pada serangan pertama ini menghantam kapal yang bernama family boat atau kapal keluarga, namanya keluarga. Dan yang kedua ini yang dihantam adalah kapal yang bernama Alma. Untuk kapasitas kurang lebih sama dan ini juga kurang lebih terjadi hampir sama waktunya, yakni tengah malam menjelang dini hari waktu Tunisia. Kapal ini posisinya sedang bersandar di dermaga karena sedang melakukan persiapan untuk berlayar mulai hari ini, dijadwalkan mulai hari ini, dan menggunakan bendera Inggris. Untuk serangan yang pertama, kapal yang diserang itu menggunakan bendera Portugis. Nah, kali ini kapal yang digunakan membawa bendera Inggris. Ini mengingat berbagai kapal yang akan berlayar ini berasal dari berbagai negara, total ada 47 negara yang akan bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Nah, kerusakan akibat serangan diduga drone ini mengenai bagian dek atas. Ini artinya memang tidak sebesar dampaknya tidak seperti serangan yang pertama yang mengenai 2 dek, baik dek atas maupun dek penyimpanan. Kali ini mengenai dek yang di atas. Dan pada saat kejadian tadi malam ada beberapa rombongan dari delegasi Indonesian Global Peace Convoy di situ yang datang langsung ke lapangan untuk meninjau. Di situ ada beberapa ambulans yang segera bergegas ke lokasi, namun beruntung memang tidak ada korban jiwa dalam serangan yang kedua kali ini. Dan ada juga berbagai kapal penyelamat dari guard dari di sekitar pelabuhan Sidi Bu Said untuk bersiaga apabila memang dibutuhkan. Nah, pernyataan dari anggota steering committee atau panitia penyelenggara dari Global Sumut Flotilla, Said Abu Kesyek, menyatakan bahwa Israel berlanjut untuk melanggar hukum internasional dan meneror kami. Ini dalam arti Global Sumut Flotilla. Namun kami akan tetap berlayar untuk menembus blokade di Gaza apapun yang mereka lakukan. Nah, kata-kata breach international law di sini ini juga menjadi relevan mengingat bahwa ini terjadi di perairan Tunisia. Meskipun dalam serangan yang pertama kemarin, pemerintah Tunisia menyatakan bahwa ini bukan serangan drone karena tidak ada indikasi mengarah ke sana dan juga ada pernyataan bahwa ini berasal dari rokok begitu. Tapi video CCTV memperlihatkan ada benda yang bersinar yang ada dikelilingi api begitu jatuh ke dalam kapal. Begitu pula ini dikuatkan dengan kesaksian anggota Global Sumut Flotilla yang ada di dalam kapal tersebut, Eva. Iqbal, lalu apakah penyerangan yang kedua ini akan mempengaruhi rencana keberangkatan? Sejauh ini memang dijadwalkan kita masih akan berangkat hari ini. Kami akan mulai berlayar menuju ke Gaza hari ini bersama dengan ratusan delegasi lain. Nanti termasuk bersama dengan delegasi dari 47 negara dengan menggunakan kapal masing-masing, dengan menggunakan flotilla masing-masing. Nanti pada pukul 13 waktu Tunisia, nanti kami akan menuju ke pelabuhan Sidi Bu Said untuk melihat langsung kapal-kapal yang akan kami gunakan. Nah, para personil ini sudah dibagikan dan kami memang terbagi bercampur dengan semua delegasi dari berbagai negara dari 47 negara. Oleh karena itu, kemarin berbagai training sudah kami lakukan, termasuk team building untuk lebih mengenal anggota dari Global Sumut Flotilla yang mungkin tidak berasal dari negara kami sendiri dan berbagai resiko yang mungkin akan kami hadapi, termasuk bagaimana harus melakukan pertolongan pertama baik secara medis maupun persiapan mental dan fisik untuk bisa siap dalam menghadapi pelayaran menuju ke Gaza ini.
bukan resiko yang kecil, namun sebagian besar ini terutama kami lihat dari konferensi pers yang dihadiri oleh ratusan delegasi kemarin di depan Municipal Theater, bahwa sejauh ini mereka tidak gentar dan tetap akan melanjutkan perjalanan apapun resikonya. Kita akan dengarkan pernyataan dari Ketua Indonesian Global Peace Convoy, Muhammad Hussein, yang tadi malam meninjau langsung ke Pelabuhan Sidi Busaid pasca serangan drone yang kedua. Global Sumut Flotilla sudah dalam tahap final. Rencananya hari ini tanggal 10 September kapal-kapal ini akan berlayar menuju Gaza. Kita belum tahu lagi update terkini, karena bisa jadi karena hal-hal seperti ini akan ada keterlambatan lagi. Namun saya pastikan teman-teman delegasi Indonesia paling tidak di bawah Indonesia Global Peace Convoy yang jumlahnya sekitar 30 WNI yang akan ikut dalam Global Sumut Flotilla ini dalam keadaan baik-baik saja, meskipun sebagian ada yang jatuh sakit karena kelelahan training dan latihan selama beberapa hari terakhir ini. Namun secara mental, secara moral, teman-teman sangat siap dan sangat termotivasi untuk melanjutkan misi Global Sumut Flotilla, misi gabungan 44 negara, misi terbesar dalam sejarah gerakan maritim anti kekerasan, tanpa kekerasan, menembus yang berusaha menembus blokade Gaza, menantang hegemoni Israel dan Barat. Kembali diingatkan kepada seluruh delegasi, tidak terkecuali yang berasal dari Indonesia, untuk terus menjaga stamina, terutama juga tidak lupa kesehatan fisik dan juga mental, psikologis, karena berbagai hal yang terjadi belakangan ini mungkin bisa jadi menimbulkan tingkat stres tersendiri bagi para delegasi. Namun diingatkan oleh steering committee bahwa kita harus fokus pada tujuan kita yang utama, yakni menembus blokade Gaza, membuka koridor kemanusiaan. Mengingat sampai saat ini, mungkin Eva, jika Anda juga tentu saja memberitakan ya kepada masyarakat, genosida masih terus terjadi, pembunuhan masih terus terjadi, bahkan ethnic cleansing ini sudah semakin terang-terangan dilancarkan oleh pihak Zionis Israel. Tentu ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi para delegasi untuk tetap tidak gentar apapun yang mereka hadapi selama berlayar menembus Gaza. Demikian, Eva. Stay healthy and stay safe. Iqbal, terima kasih Iqbal Himawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.